Jadi kami melihat ini ada benang merah antara intervensi dari pihak luar kepada KPK, termasuk juga upaya untuk mengalihkan isu dari pengumuman OCCRP bahwa Jokowi adalah finalis terkorup sedunia tahun 2024. Satgas yang menangani kasus BI berbeda, Satgas yang menangani kasus Pak Hasto berbeda, kemudian orang yang menerima laporan kalau yang tadi benar ada yang melaporkan berbeda-beda. Jadi semua punya tupoksi masing-masing. Penyidik melakukan penggeledahan, tentu kan mereka sudah merencanakan dari lama dan tidak ada mereka tahu bahwa hari ini ada lapor, nggak tahu. Ini kan sebuah hal yang berbeda menurut saya. Tapi sekali lagi kalau mau dicocok lagi ya silakan saja, kan begitu. Termasuk tadi yang diadukan oleh Ubadillah Badrun terkait dengan dugaan korupsi, kolusi, nepotisme, pencucian uang keluarganya Jokowi, ya, anaknya Jokowi, itu kan sudah berapa kali dilaporkan dan tidak ada progres terkait hal itu. Kenapa kasus ini tiba-tiba menjadi sprint untuk kasus pertersangkaan Mas Hasto? Ya, kan fokus terhadap kasusnya Pak Hasto. Ketika misalnya ada kasus yang lain dan lain-lain dan sebagainya, tentu kita akan. Tapi ini pertanyaan publik juga. Tetapi kan jangan sampai yang terjadi adalah kita seperti kayak orang tenggelam gitu kan. Semua yang ada di atas kita tarik semua. Padahal sebenarnya intinya kita fokus aja dulu. Bapak Guntur, kalau ingin melakukan pembelaan secara politik, saya pikir tidak masalah ya. Saya juga bahwa kalau memang mau melakukan perlawanan hukum kan ada jalur salurannya, pra peradilan. Saya sering mengatakan kalau Pak Hasto melakukan pra peradilan, dia akan bisa dalam tanda kutip mengintip apa sih sebetulnya bukti-bukti yang dimiliki oleh KPK untuk mentersangkakan dia. Itu kan fair dilihat oleh publik. Kalau yang tersangka, yang terduga itu kritis terhadap kekuasaan, terhadap Jokowi, langsung sprint, cepat-cepat saksi dipanggil melakukan penggeledahan. Tetapi kalau yang disebut dalam fakta pengadilan, dalam laporan dan sebagainya itu orang-orang yang berpihak kepada kekuasaan, maka di situ tidak ditebak. Dikit-dikit di bawah Jokowi fobia. Oh, Jokowi fobia. Jokowi fobia terjadi di PDIP dari. Maksudnya apa yang dialami oleh Mas Hasto, PDIP, ini kan kita nggak ada kaitan sama Pak Jokowi. Hasto, terus dikaitkan dengan Jokowi tadi dengan OCCRP. Pengalihan. Sedangkan OCCRP itu sudah mengatakan kita nggak punya bukti. Ini tahun 2020 loh kasus ini. Baru rame-rame lagi, gonjang-ganjang lagi 2024. Artinya ada sesuatu di sini. Kenapa KPK pada saat itu nggak berani? Karena itu masih dalam lingkaran kekuasaan. Ya Mas Hasto ya jelas mempunyai power pasti di situ. Kita hormatilah hukum sekarang. Apa yang dilakukan oleh KPK itu kita hormati. Penggeledahan seperti itu ya mungkin prosedurnya itu apa yang dikatakan Mas Yudi. Tapi tolong jangan dikaitkan dong dengan Jokowi dan keluarganya. Dikit-dikit Jokowi dan keluarganya. Jokowi fobia rupanya ini. Ya kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Mbak Bivitri bahwa komisioner KPK saat ini adalah orang yang dipilih dan ditetapkan oleh Jokowi dan Pak Prabowo hanya melantik. Dari banyak kasus yang ada di KPK yang merugikan negara triliunan, seakan-akan itu bukan prioritas. Tapi yang prioritasnya adalah mentersangkakan Sekjen PDU Perjuangan yang mengatakan mengkonfirmasi itu bahwasanya itu orang KPK adalah dipilih Jokowi. Bagaimana dikatakan dipilih Jokowi? Sedangkan itu dipilih di DPR RI melalui proses. Betul nggak Mas Yudi? Melalui proses yang pilih itu DPR RI termasuk PDIP. Ya kan bukan dari Jokowi. Jokowi tinggal mengesahkan. Tok. Oke, sudah confirm semua. Oke, saya tanda tangan ya. Yang memilih panselnya siapa? Yang menyeleksi. Loh, kemudian yang menyeleksi pansel ada tim pansel. Iya, semua partai-partai itu punya jagoan-jagoan di dalam yang itu. Yang disodorkan ada terbatas ya kan? Dari nama-nama yang itu, ya berarti tidak. Ya itulah pilihan. Mas Guntur, ya ini udah rahasia umum. Rahasia umum ya, kayak mana? Masing-masing itu, ya itu kan proses ada pansel, kemudian dipilih oleh DPR. Itu pasti adalah lobby-lobby di situ. Gue pilih lo. Ya ntar lu dukung gua. Udahlah itu sudah rahasia umum untuk bicara itu. Tapi Jokowi. Jangan mengatakan bahwa itu dipilih oleh Jokowi. Nah pertanyaan saya, bagaimana Anda tahu bahwa itu mereka ya yang akan dipilih masing-masing? Kalau bukan mungkin dari partai Anda. Saya pilih Pak Wawan ya. Pak Wawan Setan itu punyanya PDIP. Si A atau si B itu punya saya. Udahlah itu sudah pasti ada diskusi-diskusi di dalamnya itu. Prahara besar tengah melanda PDI Perjuangan. Terjeratnya Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam kasus Harun Masiku oleh KPK makin membuat partai banteng moncong putih limbung sempoyongan. Berbagai upaya dilakukan untuk mempertahankan eksistensi partai. Jangan sampai benar-benar ambruk dan terkapar. Narasi dimainkan. Tudingan politisasi dan kriminalisasi dilancarkan.
Drama ancam-ancam dan intimidasi dikerahkan. Jokowi jadi sasaran tembak untuk dijadikan kambing hitam. Pemberitaan OCCRP yang sudah basi pun digoreng terus sampai gosong. Strategi pengalihan isu dimainkan. Menggelikan. Lucunya, dengan amunisi yang sama, PDIP menuding penggeledahan rumah Hasto oleh KPK pun dikemas sebagai bentuk pengalihan isu. Juru bicara PDIP Muhammad Guntur Romli melontarkan narasi adanya upaya pengalihan isu terkait laporan Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP. Guntur Romli menyatakan bahwa tindakan KPK tersebut bertujuan mengalihkan perhatian publik dari laporan OCCRP yang menempatkan Presiden Joko Widodo sebagai salah satu finalis tokoh terkorup di dunia tahun 2024. Ia juga mengklaim bahwa Presiden Jokowi merasa terganggu dan marah atas laporan OCCRP tersebut, sehingga berbagai upaya dilakukan untuk menutupi pemberitaan ini, termasuk pengerahan buzzer dan intimidasi terhadap portal berita. Ada portal berita yang diintimidasi agar menghapus berita, dan pengerahan buzzer di media sosial untuk mendiskreditkan OCCRP dan pihak-pihak yang mendukung agar pengumuman OCCRP dilanjutkan oleh penegak hukum agar segera memeriksa dugaan korupsi dan pencucian uang Jokowi dan keluarganya. Katanya, pertama ketika menetapkan tersangka Mas Hasto, Ketua KPK menyampaikan sudah banyak bukti-bukti yang didapat. Terus penggeledahan ini untuk apa? Kemudian disampaikan juga tadi, saya juga mengontak kuasa hukumnya Mas Hasto yang di sana. Juga KPK tidak menemukan suatu hal yang berarti. Bahwa ini yang keanehan yang kedua. Jadi bagi kami ini adalah upaya hanya untuk pengalihan isu. Buzzer yang mana, Bung? Itu bukan buzzer dan tidak ada pengerahan. Seorang Jokowi tak butuh buzzer hanya untuk mengkonter serangan dan fitnah yang sejak zaman batu selalu dihantamkan kepada beliau. Itu adalah kesadaran emosional publik yang merasa marah figur pemimpin yang dianggap mereka bersih dan berjasa besar bagi negara ini difitnah semena-mena hanya demi kepentingan segelintir elit. Bukan pesanan, bukan settingan, bukan pengerahan. Guntur juga menyebut jika di saat bersamaan ada aktivis dan LSM yang mendatangi KPK yang meminta agar KPK menindaklanjuti kasus dugaan korupsi dan pencucian uang Jokowi. Di antara mereka ada Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, dan dosen Universitas Negeri Jakarta UNJ Ubedillah Badrun. Pengalihan isu. Pengisu karena pada hari ini juga ada aktivis anti korupsi LSM yang datang ke KPK. Ada Bung Ray, ada Mas Ubedillah Badrun, ya. Kan terkait dengan laporan OCCRP yang menyebut Jokowi sebagai salah satu finalis terkorup di dunia 2024. Saya kira ini yang patut diduga untuk mengalihkan isu tersebut. Sudah bisa ditebak, hanya orang itu-itu juga yang dari dulu senantiasa menyerang Jokowi dengan berbagai isu murahan. Wajar saja jika sudah terkontaminasi dengan komunitas pembenci. Salawi, semua salah Jokowi, itu slogan mereka. Bagaimana tingkah pola orang-orang seperti ini bisa dijadikan rujukan? Hah! Mengapa kita sebut dengan sebuah pengalihan isu? Karena itu bisa masuk akal ketika sebelumnya KPK menggeledah kantor BI dan sudah diumumkan tersangka 2 orang oleh Deputi Penyidikan, kemudian diralat oleh juru bicara KPK. Jadi kami melihat ini ada benang merah antara intervensi dari pihak luar kepada KPK, termasuk juga upaya untuk mengalihkan isu dari pengumuman OCCRP bahwa Jokowi adalah finalis terkorup sedunia tahun 2024. Pengalihan isu. Narasi sesat Guntur Romli dipatahkan oleh mantan penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap. Yudi menegaskan tidak ada keterkaitan antara penggeledahan rumah Hasto dengan laporan aktivis perihal Jokowi. Menurut Yudi, penggeledahan ini memang sudah direncanakan sejak lama sebagai upaya KPK untuk mengembangkan kasus dugaan suap yang melibatkan Harun Masiku dan perintangan penyidikan terkait pelariannya. Saya menganalisis bahwa ketika penyidik hari ini melakukan penggeledahan, tentu saya duga ada kaitan mereka ingin mengetahui keberadaan Pak Hasto ada di mana, kata Yudi dalam acara talk show di stasiun televisi.
Ya, saya pikir begini, harus diluruskan ya bahwa memang kasus karena kan berbeda-beda. Satgas yang menangani kasus BI berbeda, Satgas yang menangani kasus Pak Hasto berbeda, kemudian orang yang menerima laporan kalau memang tadi benar ada yang melaporkan berbeda-beda. Jadi semua punya tupoksi masing-masing, ya kan? Jadi tidak ada campur baurnya, termasuk ketika hari ini misalnya penyidik melakukan penggeledahan, tentu kan mereka sudah merencanakan dari lama dan tidak ada mereka tahu bahwa wah hari ini ada lapor, nggak tahu. Ini kan sebuah hal yang berbeda menurut saya. Tapi kalau sekali lagi kalau mau dicocok lagi ya silakan saja, kan begitu. Ya, bagi saya nggak bisa diterima alasan itu karena itu masuk dalam suatu kelembagaan. Apakah Anda mengatakan bahwa untuk satgasnya kasusnya Mas Hasto itu tidak bisa diintervensi, sementara satgas untuk yang menggeledah kantor BI itu bisa diintervensi? Enggak. Itu sama-sama yang mengatakan bahwa lembaga KPK itu bisa diintervensi. Bukan apalagi tadi Mas Yudi, pelan ini kita gantian aja Mas Yudi. Tadi Anda juga mengatakan bahwa, dan bagi saya juga suatu keanehan, tiba-tiba ini seperti sprint, ya, memanggil banyak saksi dan sebagainya, dan ada keanehan di situ. Padahal dalam kasus-kasus yang lain KPK sangat lambat. Termasuk tadi yang diadukan oleh Ubaidillah Badrun terkait dengan dugaan korupsi, kolusi, nepotisme, pencucian uang keluarganya Jokowi, ya, anaknya Jokowi. Itu kan sudah berapa kali dilaporkan dan tidak ada progres terkait hal itu. Termasuk juga apalagi namanya fakta pengadilan ketika nama Kahiyang dan Bobi Nasution, anak menantu Jokowi, disebut dalam pengadilan soal kasus izin tambang, sampai sekarang tidak pernah ada tindak lanjut. Kenapa kasus ini tiba-tiba menjadi sprint untuk kasus pertersangkaan Mas Hasto? Ya. Yudi menilai bahwa penggeledahan tersebut tidak hanya bertujuan untuk memperkuat atau menambah alat bukti yang telah dimiliki KPK, tetapi juga untuk mengidentifikasi pihak-pihak lain yang mungkin terlibat dalam kasus ini. Ia menekankan pentingnya penyidik KPK membongkar kasus tersebut hingga ke akarnya, baik yang terkait dengan kasus suap maupun perintangan penyidik. Menurut saya kan begini, kita kan fokus terhadap kasusnya Pak Hasto. Ketika misalnya ada kasus yang lain dan lain-lain dan sebagainya, tentu kita kan. Tapi ini pertanyaan publik juga. Tetapi kan jangan sampai yang terjadi adalah kita seperti kayak orang tenggelam gitu kan. Semua yang ada di atas kita tarik semua. Padahal sebenarnya intinya kita fokus aja dulu. Kita tidak bicarakan orang tenggelam. Kan gini, kita bicara. Maksudnya panik, jadi semua ditarik-tarik. Yudi memaparkan jika Hasto dan PDIP hendak melakukan perlawanan hukum, maka semestinya lewat jalur hukum yang telah disediakan, yakni pra-peradilan, bukan malah memainkan narasi dan framing-framing yang tidak mengedukasi masyarakat. Pak Guntur, kalau ingin melakukan pembelaan secara politik, saya pikir tidak masalah ya. Saya juga, tapi yang saya pentingkan adalah Mas Aiman, bahwa kalau memang mau melakukan perlawanan hukum kan ada jalur salurannya pra peradilan. Saya sering mengatakan kalau Pak Hasto melakukan pra peradilan, dia akan bisa dalam tanda kutip mengintip apa sih sebenarnya bukti-bukti yang dimiliki oleh KPK untuk mentersangkakan dia. Itu kan fair dilihat oleh publik. Tapi sampai sekarang saya nggak melihat Bang Guntur ya bahwa Pak Hasto mau melakukan pra peradilan. Padahal itu adalah perlawanan yang paling penting ya dibandingkan dengan misalnya pernyataan-pernyataan terkait dengan politik, video dan sebagainya. Dalam konteks penundaan pemeriksaan Hasto, Yudi sebelumnya pernah menyatakan bahwa KPK dapat mempertimbangkan permintaan tersebut atau, jika alasan yang dikemukakan tidak dapat diterima, melakukan penangkapan terhadap Hasto. Yudi juga menyoroti bahwa suatu kasus korupsi biasanya tidak hanya melibatkan sedikit orang. Oleh karena itu, ia meyakini bahwa masih ada pihak-pihak lain yang terlibat, sehingga penyidik berkewajiban untuk membongkar kasus tersebut sampai ke akarnya. Dengan demikian, Yudi Purnomo berharap KPK dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan transparan dalam mengusut tuntas kasus ini, sehingga kepercayaan publik terhadap lembaga anti rasuah tersebut tetap terjaga. Bagi saya disitulah sebenarnya krusialnya, dan saya pun juga ingin memantau kalau memang kasusnya ternyata buktinya KPK nggak kuat, pasti saya bisa menganalisis, wah ini nggak kuat nih. Ya, kalau kami melihat ini ada upaya untuk tebang pilih. Terkait dengan Jokowi ada dua hal. Pertama, masalah hukum dan juga masalah politik. Masalah hukum adalah ketika saya menyebut nama Jokowi, saya ingin mencontohkan ada kasus tebang pilih di sini. Jadi KPK sangat tajam kepada kasus Sekjen PDI Perjuangan, tapi sangat tumpul kepada Jokowi dan keluarganya. Penyebutan Jokowi dan keluarga bukan juga dari saya, tapi laporan misalnya Ubaidillah Badrun yang sudah mungkin ini yang ketiga kali dia menyampaikan laporan kepada KPK. Mengenai narasi yang mengkait-kaitkan kasus Hasto dengan Jokowi, Wakil Ketua Umum Relawan Jokowi Mania, Joman,
Andi Azwan menyebut adanya fenomena Jokowi fobia yang menjangkiti PDIP. Terlebih, OCCRP diketahui sudah mengklarifikasi pemberitaan Ayah bahwa pihaknya tidak punya bukti Jokowi melakukan praktek korupsi. Kasus Hasto adalah murni kasus hukum, sudah semestinya tidak dikaitkan dengan Jokowi. Lebih lanjut, Andi Azwan menegaskan bahwa kasus Hasto sejatinya telah dimulai sejak 2020 dan baru ramai lagi di tahun 2024. Menurut Andi, pada 2020 KPK belum bisa banyak bertindak karena PDIP masih dalam lingkar kekuasaan, sehingga mempunyai power untuk tidak tersentuh hukum. Mas Guntur, saya agak protes ini. Dikit-dikit di bawah Jokowi. Jadi ini mengkonfirm Jokowi fobia. Oh, Jokowi fobia. Jokowi fobia terjadi di PDIP dari. Maksudnya apa yang dialami oleh Mas Hasto, PDIP, ini kan kita nggak ada kaitan sama Pak Jokowi. Terus dikaitkan dengan Jokowi. Oke. Tadi dengan OSCC RP. Pengalihan. Sedangkan OSCC RP itu sudah mengatakan kita nggak punya bukti dan sudah mencabut itu. Coba cari di website kan nggak ada, sudah tutup. Kenapa itu yang dilaporkan gitu loh? Ya kan? Kalau ada masalah itu serahkan aja kepada hukum itu. Jangan dikait-kaitkan lagi kasusnya Mas Hasto ya dengan Jokowi. Ya kan? Ini tahun 2020 loh. Kasus ini. Baru rame-rame lagi, gonjang-ganjang lagi 2024. Kamu yang sekarang. Artinya ada sesuatu di sini. Kenapa KPK pada saat itu nggak berani? Karena itu masih dalam lingkaran kekuasaan. Ya Mas Hasto jelas mempunyai power pasti di situ. Sedikit memperjelas perihal ini, diketahui mantan penyidik KPK Ronald Paul Sinyal mengungkap bahwa Firly Bahuri selaku ketua KPK waktu itu memiliki peran dalam kemelut kasus Hasto. Menurut Ronald, saat dirinya masih menjadi penyidik KPK, Hasto Kristianto sudah diajukan menjadi tersangka dalam kasus suap proses pergantian antar waktu anggota DPR RI Harun Masiku. Bahkan, Firly berperan dalam gagalnya penggeledahan di kantor DPP PDIP Menteng, Jakarta Pusat pada 2020 silam. Alasan Firly waktu itu karena belum terbit surat izin penggeledahan dari Dewan Pengawas Dewas KPK. Menurut dia, sebenarnya saat itu penggeledahan urung dilakukan bukan karena belum adanya surat izin penggeledahan dari Dewan Pengawas Dewas KPK. Melainkan memang pimpinan KPK waktu itu tidak mengizinkan adanya penggeledahan di kantor DPP PDIP. Ronald menegaskan, Firly Bahuri sendiri yang mendatangi Kepala Satuan Tugas atau Kasatgas yang menangani kasus ini untuk meminta jangan dulu dilakukan penggeledahan di kantor DPP PDIP. Jangan heran, Firly adalah orang dekatnya Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri. Wajar jika independensi Firly dalam menjalankan tugasnya sebagai ketua KPK nyaris-nyaris tak ada. Ia lebih terlihat sebagai antek Megawati ketimbang pimpinan lembaga anti rasuah. Akhirnya, orang ini jadi tersangka oleh Polda Metro Jaya atas dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Selain dugaan pemerasan, Firly juga diduga terlibat dalam tindak pidana pencucian uang. Penyidik Polda Metro Jaya menemukan bukti berupa dokumen penukaran valuta asing. Akibat berbagai skandal tersebut, Presiden Jokowi resmi memberhentikan Firly Bahuri dari jabatannya sebagai Ketua KPK pada Desember 2023. Skandal terbongkar. Pantas saja Harun Masiku bisa simsalabim menghilang tanpa jejak dan masih buron hingga hari ini. Jelas itu, nggak mungkin itu tidak dilakukan oleh KPK. Makanya ketika KPK berganti, langsung itu dikatakan Mas Yudi sprint. Karena ini jadi bahan gonjang-ganjing dari masyarakat. Oh, KPK ini takut sama pemerintah. KPK ini yang dibilang independen, enggak tuh. Kan seperti itu. Kita hormatilah hukum sekarang. Apa yang dilakukan oleh KPK itu kita hormati. Dilakukan penggeledahan seperti itu, ya mungkin prosedurnya itu apa yang dikatakan Mas Yudi. Tapi tolong jangan dikaitkan dong dengan Jokowi dan keluarganya. Dikit-dikit Jokowi dan keluarganya. Jokowi fobia rupanya ini. Kalau yang tersangka, yang terduga itu kritis terhadap kekuasaan, terhadap Jokowi, langsung sprint. Cepat-cepat saksi dipanggil melakukan penggeledahan.
Tetapi kalau yang disebut dalam fakta pengadilan, dalam laporan dan sebagainya itu orang-orang yang berpihak kepada kekuasaan, maka di situ tidak ditebang. Ini adalah namanya fenomena tebang pilih. Miris, memprihatinkan. Layakkah mereka yang bermain brutal seperti ini masih bicara soal keadilan, etika, dan moral? Omong kosong. Hah. Framing yang dibacakan oleh Ketua KPK saat menetapkan Mas Hasto Kristianto itu benar-benar adalah framing politik. Ketika di situ disebutkan sebagai bukti, ini bukan kata saya tapi kata Ketua KPK, bukti dari kasus penyuapan adalah soal penempatan caleg Harun Masiku orang Toraja menjadi caleg di Sumatera Selatan. Apa hubungannya antara penempatan caleg dengan bukti penyuapan? Ini kan pekerjaan politik, internal partai politik, tapi kenapa disebutkan sebagai bukti? Yang kedua, kasus PAW. Lagi-lagi kasus PAW adalah kasus internal partai politik. Tapi kenapa Ketua KPK menyebut itu sebagai bukti kasus penyuapan Harun Masiku dengan Wahyu Setiawan? Kembali ke polemik Hasto, mengutip perkataan pengamat atau pakar hukum tata negara Bivitri Susanti, Guntur Romli menuding jika komisioner KPK yang sekarang adalah orang yang dipilih dan ditetapkan oleh Jokowi dan Presiden Prabowo Subianto hanya melantik saja. Sehingga dari banyak kasus di KPK, yang diprioritaskan adalah mentersangkakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Apa yang disampaikan oleh Sekjen PDI Perjuangan ya, ketika sebelum ditersangkakan tersangka oleh KPK, ada yang datang kepada dia dan dia itu sudah dikutip oleh majalah Tempo bahwa kalau sampai Jokowi dan keluarganya dipecat, maka akan ditersangkakan kasus Harun Masiku. Dan ancaman ini, pesan ini tidak hanya pada tahun 2024 tapi sudah setahun lebih, dari tahun 2023. Setiap Mas Hasto, Sekjen PDI Perjuangan, berbicara kritis, berbicara lantang, selalu ditakut-takuti dengan kasus Harun Masiku. Tapi karena dia yakin tidak pernah terlibat dengan kasus Harun Masiku, segala pesan, segala ancaman, segala intimidasi tidak dihiraukan. Ya kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Mbak Bivitri, bahwa komisioner KPK saat ini adalah orang yang dipilih dan ditetapkan oleh Jokowi, dan Pak Prabowo hanya melantik. Dari banyak kasus yang ada di KPK yang merugikan negara triliunan. Membantah tudingan Guntur Romli, Andi Azwan menegaskan bahwa proses pemilihan komisioner KPK dilakukan oleh DPR RI, di mana PDIP juga terlibat di dalamnya, dan Presiden Jokowi waktu itu tinggal mengesahkannya. Kalau begini ini sudah mengkonfirm aja, sudah Jokowi benar di sini, teman-teman ini kita ini. Ya, bahwa tadi kemudian pimpinan KPK adalah dalam tanda kutip orang Jokowi, bagaimana? Tadi mengatakan Mbak Bivitri dipilih dan ya mengatakan mengkonfirmasi itu bahwasanya itu orang KPK adalah dipilih Jokowi. Bagaimana dikatakan dipilih Jokowi? Sedangkan itu dipilih di DPR RI melalui proses, betul nggak, Mas Judi? Melalui proses yang pilih itu DPR RI termasuk PDIP. Ya kan bukan dari Jokowi tinggal mengesahkan. Tok. Oke, sudah confirm semua. Oke, saya tanda tangan ya. Yang memilih panselnya siapa? Yang menyeleksi. Loh, kemudian yang menyeleksi pansel 10, ada tim pansel. Dari 10 calon komisioner KPK juga siapa ke DPR? Loh, Anda punya juga loh PDIP. Iya, semua partai-partai itu punya jagoan-jagoan di dalam yang itu. Yang disodorkan adalah terbatas ya kan? Dari nama-nama yang itu, ya berarti tidak. Ya itulah pesan pilihan. Mas Guntur, ya ini udah rahasia umum. Rahasia umum ya, kayak mana? Masing-masing itu, ya itu kan proses, ada pansel, kemudian dipilih oleh DPR. Itu pasti adalah lobby-lobby di situ. Gue pilih lo, ya ntar lu dukung gua. Udahlah, itu sudah rahasia umum untuk bicara itu. Tapi Jokowi. Jangan mengatakan bahwa itu dipilih oleh Jokowi. Lah memang Jokowi pada akhirnya confirm kan banyak suara dari kelompok sipil. Jangan sampai namanya Jokowi menetapkan ketua KPK. Biarkanlah itu diberikan kepada Presiden Prabowo. Kan banyak sampai yang namanya Maki Bonyamin juga menggugat ya ke MK karena menurut dia itu seharusnya yang memilih seleksi dan sebagainya adalah prodanya Pak Prabowo. Ini juga kritik dari masyarakat muncul lah, Mas. Itulah. Ya, kita jangan bicara sekarang. Kemarin pun presiden pun itu tanda tangan yang mengesahkan itu semua. Itu melalui pansel terus kemudian yang milih pansel siapa? Ya jelas itu kan
presiden untuk masuk pansel ya. Tapi dipilih oleh siapa? Yang dipilih oleh siapa? Bukan oleh Jokowi. Ketika DPR hanya diberi batasan untuk memilih dari 10 orang itu, ya, dan semuanya sudah diseleksi sesuai dengan minat yang menyeleksi, memang ada alternatif lain dari 10 orang. Nah, pertanyaan saya, ya, bagaimana Anda tahu bahwa itu mereka, ya, yang akan dipilih masing-masing? Kalau bukan mungkin dari partai Anda. Saya pilih Pak Wawan ya. Pak Wawan Sathan itu punyanya PDP. Si A atau si B itu punya saya. Udahlah, itu sudah pasti ada diskusi-diskusi di dalamnya itu. Sekali lagi, menyeret-nyeret Jokowi dalam kasus Hasto menunjukkan secara nyata bagaimana sindrom Jokowi fobia dari kalangan PDIP. Dan ini terlihat jelas sebagai aksi balas dendam politik atas segala carut-marut dan sengkarut yang menimpa partai ini. Jadi, jelaslah semuanya. Siapa yang mengalihkan isu dan siapa yang mempolitisasi kasus hukum Hasto. Siapa yang jadi pelaku, siapa yang jadi korban. Jangan jadi maling teriak maling, korup teriak korup. Jika permainan usang ini tak segera diakhiri, jangan heran jika PDIP akan memetik karmanya. Ditinggalkan oleh rakyat dan jadi partai yang berkarat sekaligus sekarat. Salam waras Indonesia.